Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan singkat tugas 4, yaitu manajemen proyek konstruksi. Di mana tugasnya kali ini yaitu meringkas webinar yang berjudul Manajemen Proyek Konstruksi Antara Teori dan Praktik. Yang pertama yaitu tentang pendekatan teoritis yang disampaikan oleh Bu Fitri Nugraheni STMT PhD. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa seorang engineer memiliki banyak tantangan. Jadi tantangan yang pertama adalah dari sumber daya. Ada 5, yaitu tenaga kerja. Jadi tantangan pertama dari engineer ialah keterbatasan dari tenaga kerja. Yang kedua material, bahan-bahan juga terbatas. Ini juga merupakan sebuah tantangan bagi seorang engineer. Lanjut, medis atau peralatan. Di sini juga peralatannya terbatas. Keempat, metode atau cara. Bagaimana cara kita agar sebuah proyek berjalan yang lancar. Ini juga merupakan tantangan bagi seorang engineer. Lanjut, kelima, money, uang atau dana, atau yang sering disebut biaya. Ini juga merupakan tantangan bagi seorang engineer. Selain 5 tantangan tadi, ada juga batasan dari seorang engineer. Yang pertama, biayanya terbatas. Ini menyebabkan terhambatnya atau proyek tidak berjalan dengan maksimal karena biaya yang terbatas. Habis itu mutunya sudah ditentukan. Jadi bagaimana seorang engineer dapat bekerja hingga menghasilkan mutu yang ditentukan atau disepakati dengan keterbatasan tadi. Yang ketiga itu waktu pelaksanaannya dibatasi. Jadi dalam sebuah proyek ada waktu yang terbatas. Ada kesepakatan waktu di mana sebuah proyek itu akan dilaksanakan. Ada target waktunya sampai kapan. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan konstruksi. Secara teoritis, manajemen memiliki 4 prinsip agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keempat prinsip tersebut tidak dapat diacak atau makna lain harus berurutan, dilaksanakan secara berurutan. Yang pertama itu planning. Apa itu planning? Planning itu perencanaan. Jadi perencanaan ialah proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan. Dalam sebuah planning ini tentunya ada tujuan yang harus ada tujuan yang ingin kita capai dalam sebuah proyek. Jadi seorang perencana ini harus bisa membayangkan masa yang akan datang, bagaimana akan datang proyek ini, kelanjutannya bagaimana. Setelah adanya perencanaan, tentunya ada pelaksanaan atau actuating. Jadi pelaksanaan ialah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara terencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi setelah adanya pelaksanaan, tentunya ada pengendalian atau controlling. Dalam pengendalian ini berfungsi sebagai untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pengendalian ini terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama, menetapkan standar kinerja. Langkah yang kedua, mengukur kinerja aktual yang sudah dikerjakan. Langkah ketiga, membandingkan kinerja aktual dan standar. Langkah keempat, mengambil tindakan koreksi. Setelah adanya 3 tadi, tentunya ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ialah proses mengatur orang dan sumbernya lain untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya tak mungkin kita memiliki sebuah organisasi di dalamnya orang yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Harusnya memiliki tujuan yang sama. Organisasi ada di setiap fungsi manajemen, ada di perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi kesimpulan dari materi 1 ini, secara teori, apabila semua direncanakan dengan baik,
dilaksanakan dengan baik, dikendalikan dengan baik, dan diorganisir dengan baik, maka akan tepat biaya, tepat waktu, tepat mutu. Bagaimana dengan praktik? Karena katanya terdapat gap antara teori dengan praktik, kata Pak Taufik. Kita lanjut materi yang kedua. Materi ini disampaikan oleh Dr. Taufik Suwilaksono, STMT, yaitu tentang manajemen proyek, aspek biaya, mutu, dan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi. Tentunya dalam batasan proyek konstruksi terdapat lingkup proyek dan agar fasilitasnya terpenuhi untuk mencapai tujuan tertentu atau main goalnya, yaitu ketepatan waktu. Ketepatan waktu hingga proyek itu selesai secara efisien dan efektif. Jadi dalam sebuah proyek tentunya ada organisasi di dalamnya. Itu ada pemilik proyek, lanjut kepada kontrak konstruksi sebelum terdapat tender, lanjut kepada kontraktor. Apa sih kontrak konstruksi? Kontrak konstruksi ialah meliputi batasan waktu. Di dalam kontrak konstruksi terdapat batasan waktu. Batasan waktu maksudnya itu waktu yang disepakati bersama untuk menyelesaikan seluruh item pekerjaan hingga proyek selesai. Selain batasan waktu ada juga batasan biaya. Jadi batasan biaya itu adalah besarnya biaya yang disepakati antara kontraktor dengan pemilik proyek. Setelah ada batasan biaya, ada batasan mutu. Itu syarat mutu yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk setiap pekerjaan, item pekerjaan. Jenis kontrak dan aturan administrasi jenis kontrak yang disepakati. Sanksi, ada juga sanksi keterlambatan. Jika kontraktor tidak menyelesaikan sebuah item pekerjaan proyek tepat waktu, tentunya ada sanksi. Proses pembayaran dari pemilik proyek dan lain-lain. Tentunya ada pengelolaan proyek konstruksi. Pengelolaan ini terdapat dibagi menjadi 3. Input. Input ini meliputi kontrak konstruksi, subkontrak yang diajukan, supplier yang diajukan, jadwal pelaksanaan, metode kerja, data spesifikasi, material yang diajukan, data tenaga kerja. Setelah input ada proses. Prosesnya apa? Yang direncanakan, diorganisasi, dijalankan, dan dikendalikan sampai dengan proyek konstruksi selesai. Outputnya apa? Produk atau fasilitas yang tepat memenuhi kriteria batasan. Setelah itu ada pihak-pihak yang dalam pelaksanaan proyek konstruksi, pemilik proyek, konsultan, kontraktor, subkontraktor, supplier. Jadi engineer itu dapat berkolaborasi dan minat di semua sisi, bisa jadi konsultan, kontraktor, ataupun pemilik proyek. Jadi semua itu perlu kelola dengan baik. Ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek waktu pada pelaksanaan konstruksi. Aspek waktu ini juga terdapat 4 hal. Yang pertama, batas waktu pelaksanaan proyek. Kapan dimulainya waktu pelaksanaan proyek? Terhitung setelah keluarnya surat perintah mulai kerja atau SPMK. Ada jangka waktu setiap item pekerjaan. Potensi perubahan batas akhir waktu pelaksanaan proyek. Tergantung kemampuan kontraktor dalam mengcreate proyek. Salah satu faktor mempengaruhi yaitu disebabkan kesalahan dalam menentukan estimasi biaya. Ini sangat fatal ya. Setelah ada aspek waktu, lanjut kepada aspek mutu. Pedoman mutu proyek konstruksi dibedakan 3 aspek. Gambar kerja, ada mutu, apakah benar, apakah sesuai dengan gambar kerja. Itu spesifikasi teknis materialnya apakah sesuai dengan mutu yang ditentukan. Rencana kerja dan syarat-syarat. Pengendalian mutu, tentunya ada pengendalian sampel material yang akan dipakai untuk disetujui pemilik proyek, dan uji sampel, contohnya uji beton dan uji besi. Tentunya dalam sebuah pembangunan gedung misalnya diadakan uji beton, apakah sesuai beton yang direncanakan, kuat tekannya. Ajukan rencana pekerjaan yang akan dilakukan. Lakukan pengawas secara langsung, tidak hanya dari kontraktor, dari konsultan juga pemilik proyek. Jadi engineer di sini berperan aktif dalam sebuah proyek. Membuat laporan untuk menganalisa apakah standar mutu bisa terpenuhi atau tidak dan bisa menjadi kontrol.
Harus melakukan meeting dan evaluasi secara berkala antara konsultan, owner, dan konsultan pengawas. Ini diperlukan agar proyek ini berjalan sesuai dan lancar. Lanjut pada aspek biaya. Pembiayaan proyek konstruksi. Pembiayaan proyek konstruksi meliputi berkaitan dengan besarnya dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi. Menjadi tanggung jawab pemilik proyek dan kontraktor. Ketidakmampuan pembiayaan bagi pemilik dan kontraktor proyek dapat berakibat tidak selesainya proyek. Jadi jika biayanya tidak sesuai dan tidak cukup, maka proyeknya tidak akan selesai. Di skema pembayaran dengan uang muka, pembayaran bulanan, pembayaran termin, pembayaran sekali di akhir. Jadi banyak macam-macam pembayaran, ini tergantung kesepakatan di awal. Pengendalian penerimaan dana UM semaksimal mungkin. Diupayakan tidak ada retensi. Material on-site dapat dihitung. Frekuensi pembayaran prestasi pekerjaan sebanyak mungkin. Pekerjaan yang dilakukan di awal harganya relatif tinggi. Pengendalian dan tahap pelaksanaan. Persiapkan dengan baik seluruh prosedur penagihan. Jadi kita persiapkan bagaimana untuk menagih agar biayanya keluar dengan lancar. Tugaskan staf khusus untuk proses penagihan hingga cair. Ada staf khususnya. Lagi, jalin komunikasi yang lancar dengan pihak yang berkaitan dengan proses penagihan. Ini berfungsi agar memudahkan uangnya cair. Kenali dengan baik jadwal pihak yang berkaitan dengan penagihan agar tidak terjadi penundaan pencairan. Pengendalian biaya dalam rangka pengendalian likuiditas stok material di klasi sekecil mungkin, tapi tetap menjamin kelancaran pekerjaan. Batasi seminimal mungkin pembayaran yang tidak berkaitan langsung dengan kemajuan prestasi pekerjaan. Hindari pekerjaan yang tidak atau belum tertuang dalam kontrak. Mengutamakan kegiatan secara langsung menambah prestasi pekerjaan. Jadi kesimpulan dari materi yang kedua ini adalah aspek biaya, mutu, dan waktu yang menjadi batasan pada proyek konstruksi jika di-manage dengan baik dapat memberikan hasil yang sesuai dan diharapkan oleh masing-masing pihak terkait dengan proyek konstruksi tersebut. Lanjut kepada materi 3, yaitu manajemen proyek konstruksi bangunan gedung sudut pandang konsultan pengawas. Jadi dalam tahapan proyek konstruksi terdapat 3 tahap, yaitu perencanaan, yaitu tadi planning di awal, bagaimana perencanaan agar bisa mencapai tujuan tertentu. Setelah adanya perencanaan tentu adanya pelaksanaan, setelah ada pelaksanaan adanya pengawasan. Struktur bangunan gedung dibagi menjadi 2, ada struktur bawah dan struktur atas. Struktur bawah apa saja? Apa yang dimaksud dengan struktur bawah atau lower struktur? Yaitu dimaksud adalah pondasi dan struktur bangunan yang berada di bawah permukaan tanah. Struktur aras, upper struktur adalah struktur yang berada di atas permukaan tanah seperti kolom, balok, dan plat tangga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.